Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan dan Bapak cintai semuanya, peserta kuliah Ramadan tahun 2021 yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa ini mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai, puasa melatih diri kita bersikap jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada diri kita sendiri. Hanya kita sendiri dan Allah saja yang tahu. Ibadah puasa seyogyanya melatih diri kita untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap sendi kehidupan kita, dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita. Maka tujuan akhir dari ibadah puasa yaitu ketakwaan yang akan kita capai. Oleh karena itu, puasa menjadi barometer dan garis demarkasi. Diulangi, garis demarkasi. Garis yang jelas antara yang mengaku dirinya muslim dan mukmin dan antara dirinya yang tidak masuk pada kategori muslim dan mukmin. Nah, puasa juga sebagai wadah penguji antara yang orsinil dan imitasi. Jadi, puasa juga sebagai wadah penguji antara yang orsinil dan imitasi. Inilah pesan moral ibadah puasa. Kristalisasi ketakwaan seorang muslim adalah pada saat memasuki Idul Fitri. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya, bisa 30 hari, bisa 29 hari ya. Setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa, sampailah kita menuju gerbang fitrah manusia. Fitrah manusia ini disebut dengan Idul Fitri. Setelah melakukan pembersihan diri dari segala keburukan di bulan Ramadan, maka muncullah manusia-manusia paripurna yang telah menggapai kembali fitrahnya. Lantunan takbir, tahlil, tahmid di malam 1 Syawal telah mengikis segala egosentris kita, kebanggaan kita terhadap nilai-nilai dunia yang sifatnya sementara, bisa berupa berlimpah harta, bisa karena kedudukan, bisa karena jabatan, dan lain sebagainya, termasuk kecantikan dan ketampanan. Jadi ketika dilantunkan takbir, semua itu melebur kepada kalimat takbir. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua, ketika kita ucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi oleh setiap muslim dan muslimat, hanyalah Allah semata. Itu merontokkan, melunturkan, menggugurkan penghambaan kita, penuhanan kita kepada materialisme, sifat-sifat kebendaan yang dimiliki, yang diagungkan oleh segolongan orang. Maka kemudian terucaplah la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Memang terkadang pada saat-saat tertentu ada segelintir orang yang mendewakan, menuhankan jabatannya. Ada segelintir orang yang menuhankan kekayaannya. Ada segelintir orang yang lupa akan jabatan serta tahta yang berlimpah, yang meninggi, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan sesuatu yang dipuja-puja, dan itu sesuatu yang tidak harus menyebabkan pemujaan kita kepada sesuatu yang bersifat duniawi, dan itu hanya fata morgana. Rontoklah segala atribut-atribut tersebut. Nah, begitu dikumandangkan alhamdulillah, terketuklah jiwa ini akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lewat panca indera kita, termasuk semua anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, dari tubuh, harta, dan seterusnya. Nikmat Allah yang diberikan kepada manusia tidak akan mampu dihitung, ya, sekalipun dengan kalkulator yang tercanggih. Terucaplah alhamdulillah, Allah yang memberikan anugerah kenikmatan yang tidak terhingga sampai kita sampai kepada ibadah puasa ini. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, menurut Pak Quraisy Shihab, ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa, sampailah kita ke Idul Fitri. Apa makna Idul Fitri itu? Makna Idul Fitri itu kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah manusia yang sesungguhnya, yang merupakan gabungan dari dimensi 3 unsur. Unsur apa saja? Yang pertama, unsur benar. Yang kedua, unsur baik. Yang ketiga, unsur indah. Ketiga komponen ini sesungguhnya merupakan fitrah manusia yang sesungguhnya awal sekali dianugerahkan kepada manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Sempurna fisiknya, sempurna akalnya. Apabila ini terpelihara dengan baik, insya Allah 11 bulan ke depan tidak akan terganggu dengan bisikan-bisikan, baik bisikan setan maupun bisikan manusia yang sifat-sifatnya sama seperti setan. Anak-anakku yang berbahagia, makna berikutnya, karena Ramadan menghantarkan manusia ke dalam fitrahnya, ada 2 sisi pandangan. Pandangan pertama bahwa fitrah itu terbagi menjadi 2. Pertama, fitrah asal atau disebut fitrah primordial. Apa fitrah primordial itu? Fitrah yang bersemayam di dalam diri kita sejak kita dilahirkan, sejak kita diciptakan. Saat awal mula kejadian manusia, fitrah yang mengikat manusia dengan perjanjian asalnya. Sebab di alam ruh sana kita mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Allah berfirman dalam Quran,
Al-A'raf ayat 172. Kemudian ruh kita menjawab, betul, Engkau Tuhan kami, ya Allah, kami menjadi saksi. Nah, kemudian manusia akan tetap berada pada kesuciannya itu selama tidak terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Pada dasarnya, siapapun orangnya, hati nuraninya pasti berkata benar ketika dia sadar bahwa apa yang sudah dilakukan itu melanggar agama, apa yang akan dilakukannya, apa yang sudah, dan apa yang kemudian perbuatan yang mungkin masa depan akan dilakukannya karena melanggar agama. Hati nuraninya akan berkata apa yang diitikadkannya itu adalah sesuatu yang salah. Sebab apa? Di dalam fitrah manusia ada nilai-nilai kebenaran. Itulah yang disebut dengan fitrah asal atau fitrah primordial. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, peserta kuliah Ramadan 2021, fitrah yang kedua adalah fitrah persamaan, atau dengan kata lain fitrah egalitarian. Fitrah egalitarian artinya setiap makhluk, setiap mukmin, setiap manusia, jangankan mukmin dan muslim, setiap manusia memiliki fitrah persamaan. Manusia diciptakan sama antara satu yang lainnya, betapapun suku, bangsa, warna kulit, bahasa, dan bangsanya berbeda-beda. Tapi Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah persamaan. Persamaan apa saja? Persamaan yang menegaskan bahwa ada persamaan atau disebut egaliter, persamaan keadaban, persamaan keadilan, ya. Persamaan keadilan, setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diperlakukan secara adil, ya, sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Inilah yang mendasari fitrah persamaan ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak Bapak banggakan, anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita tegaskan kembali hakikat makna kebersamaan untuk mewujudkan cita-cita bersama untuk menatap masa depan yang lebih baik dan benar, menjadi manusia kembali kepada kesucian atau fitrah yang sesungguhnya. Inilah pesan moral dari ibadah Ramadan yang kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Allah lipat gandakan pahalanya untuk senantiasa kita bisa menjaga nilai-nilai ibadah puasa itu dalam waktu-waktu yang mendatang. Betapapun tantangan, hambatan, dan gangguannya tidak sederhana, betapapun kompleksitas masalah yang dihadapi oleh manusia itu banyak, beragam. Mudah-mudahan dengan hikmah ibadah Ramadan ini mengantarkan muslim dan muslimah kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.